Ketua GOW Kabupaten Gresik, Ibu Dr. Sinta Puspita Sari Asrul Alif MKes di Pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025 diselenggarakannya acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kecamatan Benjeng bertempat di pendopo kantor Kecamatan Benjeng. Acara ini selain dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sewilayah Kecamatan Benjeng, hadir pula Camat Benjeng Nurul Fuad SSOS MM, Sekcam Benjeng Sudarmanto SSOS beserta jajarannya dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Gresik Ibu Dr. Sinta Aslukul Alif. Dalam sambutan selamat datang, Camat Benjeng berharap agar di Kecamatan Benjeng tidak ada kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh warganya, minimal penurunan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih lanjut, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gresik Sinta Aslukul Alif berikan pengarahan secara mendalam tentang perihal dimaksud serta cara pencegahannya kepada para undangan. Acara dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber lainnya. Mari kita simak liputan Benjeng Prima selengkapnya. Kami hormati Kepala Dinas KBPP dan PA Kabupaten Gresik, Dr. Titi Ernawati MH. Yang kami hormati Bapak Camat Benjeng, Bapak Nurul Fuad SSMM. Yang kami hormati PRT Kepala Bidang PPA PUHA, Bapak M. Muhlis Arianto SCMM. Yang kami hormati Bapak Sekcam Benjeng, Bapak Sudarmanto SSOS. Yang kami hormati Patiro Kabupaten Gresik, Ibu Nur Fasia MPDI. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Benjeng, Ibu Kusrini Nurul Fuad beserta pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan Ibu Wakil Bupati Ibu Dr. Sinta Puspita Sari Asrul Alif MKes beserta rombongannya. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Kepala Dinas KBPPA Kabupaten Gresik, Ibu Dr. Titi Ernawati SH beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang tercinta beserta pengurus, Pak Sekcam beserta istri, juga dari narasumber kita dari Pak Biro,
Yang kami hormati juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Benjeng yang selalu kompak matur nuwun kehadirannya dan suasana yang aman tentram khususnya bagi perempuan. Dari kantor Kecamatan Benjeng tentunya juga sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bu Titi beserta jajarannya, sehingga kita di sini lebih paham lagi, sehingga dari data yang ada di Benjeng itu cukup tinggi ya. Ada 17 dua itu KDRT, kemudian satunya tadi pelecehan seksual, dan 14 untuk masalah perlindungan anak. Jadi paling tidak dengan data tersebut kita minimal mawas diri, kira-kira apa benang merah sehingga itu terjadi. Ketika kita paham, kemudian kita paling tidak menasehati kiri kanan kita yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga hal tersebut dapat kita cegah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya menteruskan sangat kepada Ibu Pak Bu yang telah sudi hadir di tempat yang begitu megah. Ibu yang matur kemarin banjir sekitar 70 cm di sini. Ini tempat yang paling rendah, sehingga kemarin itu ketika diguyoni teman-teman camat yang lain, ayo mancing nang Benjeng itu banyak lelenya di pendopo. Nah, jadi seperti itu kita gajah-gajahan antar teman-teman camat ketika banjir kemarin sekitar 70 cm, dan kemarin banjir yang terbesar. Namun demikian alhamdulillah dengan adanya pengerukan atau normalisasi Kali Lamong yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan Pak Bu, di samping itu juga pembangunan kolam resistensi yang ada di Cerme, besok kemudian ada di Kedamaian, Baru Panggang, dan juga insya Allah di Benjeng, ada di Sedapur Klaten. Moga-moga saja banjir yang ada di Benjeng dan di Gresik khususnya hanya sebagai cerita. Terakhir, saya ingin menyampaikan pantun. Boleh ya? Makan rujak campur terasi, pedasnya nendang sampai ke hati. Jangan marah apalagi memaki, ibu dan anak harus dihormati. Tepuk tangan. Itu sih bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia. Saya ini bahasa Jawa. Ini istiqoroh, istiqoroh ketemu yang muncul ini, makanya perlu kalau sampai akan. Tuku serabi yang pasar Gresik, serabi anget digawa Bali wae. Ayo nyegah tindak kekerasan fisik, dan bocah lan ibu tansah ayem atine. Mekaten ingkang saged kula sampaiken, kurang lebihnya kula nyuwun agunge pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi MH waktu dan melakukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya nggak mau kalah sama Pak Camat Benjeng. Saya mau berpantun dahulu juga. Nanti jawabnya semangat terus pakai gini ya. Jalan-jalan ke Kecamatan Benjeng Gresik. Jangan lupa makan tahu. Selamat pagi Bapak Ibu yang baik-baik. Salam
besti saya, teman waktu kami masih menjadi kepala puskesmas, jadi besti teman dekat, Ibu Dr. Sinta Puspitasari MK. Kita beri tepuk tangan yang penuh semangat untuk beliau. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang ke Benjen bersama kami di tengah jadwal panjenengan yang luar biasa padatnya. Alhamdulillah Ibu tadi dari rumah ya Bu, saya khawatir dari ujung Pangkah sana. Nah, nanti kalau macet terus nyampe sini jam berapa? Ternyata Alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu. Hari ini tuh khusus untuk masyarakat Kecamatan Benjen. Stop diskriminasi dan yang ketiga stop kesenjangan ekonomi pada perempuan. Tiga yang tadi lagunya 3S, 3 akhiri. Nah itu sebagaimana arahan Bu Nurul Ketua TPPKK bahwa lagu 3S itu harus menjadi lagu wajib ketika Dinas KB PPPA berkegiatan, dan mungkin nanti juga menjadi diwajibkan di kegiatannya PKK mungkin loh. Tapi Bu Ketua TPPKK Kabupaten sudah menginstruksikan ini kudu wajib, harus ada. Nah, makanya di setiap kegiatan kita setelah Indonesia Mars KB yang ketika lagu 3S itu sebagai bentuk semangat juga bagi perempuan-perempuan agar menjadi perempuan yang tangguh dan berani menjadi pelapor dan pelopor untuk mencegah kekerasan di sekitar kita. Berkicau merdu menyejukkan taman. Cakep. Mari kita setelah ini pulang dengan harapan. Cakep. Perempuan dan anak hidup dengan aman dan nyaman. Amin. Terima kasih, alhamdulillah hari ini banyak yang muji saya cakep Pak Camat. Jadi suami saya itu jarang-jarang loh muji cakep itu ya. Saya tadi agak sedikit protes sama Pak Sekcam ya Bu Sinta. Katanya Pak Sekcam sama Pak Camat itu tidak, jarang sekali mengucapkan I love you, jarang mengucapkan aku cinta padamu pada istrinya. Ya, padahal Pak Wabuk itu setiap hari loh bilang I love you itu sama Bu Sinta ya, Bu Sinta ya. Bapak tahu, ya tahu. Ya itu harus diungkapkan ya Ibu ya. Ya, maaf apabila kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buka KPA ya, karena takut salah, saya berikan namanya. Yang Kepala Dinas PPPA, Bu Erna. Memang betul Bu, saya sama Bu Erna ini PKK di seluruh desa. Ini perwakilan desa ya Pak ya, perwakilan desa dari Pokja macam-macam berarti ya Bu ya. Oh Pokja 1, alhamdulillah. Dan seluruh organisasi perempuan seluruh desa Kecamatan Benjen, matur nuwun rawuhnya, dan mungkin seluruh tamu undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan panjenengan sehat, diberkahi usianya, dan semoga dimudahkan segala apa yang dicita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wasyukurillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini mungkin kali kedua saya diundang sama KPPPA terkait tentang kekerasan ibu dan anak atau pada perempuan. GUW, ada yang tahu nggak kepanjangannya GUW apa ya? Betul. Siapa tahu gerakan ya? Siapa tahu namanya gerakan organisasi wanita. Jadi GUW adalah gabungan organisasi wanita, di mana semua organisasi wanita itu istilahnya tergabung di kami. Kenapa? Karena organisasi wanita itu ternyata masanya besar, Pak. Masanya besar dan perempuan itu saya rasa keberhasilan suatu keluarga itu tiangnya adalah di ibu-ibunya. Jadi harapan saya ibu-ibu itu sehat. Sekarang kalau melihat era sekarang, ibu-ibu itu harus berwawasan yang luas. Karena apa? Anggota keluarga kita itu berkembangnya sangat pesat. Ya, kalau saya rasa ibu-ibu sama seperti saya. Jadi kita itu di
lihat TV yang hitam putih sampai TV berwarna, dari satu stasiun TV sampai belasan stasiun TV. Dari yang kita dulu tuh membayangkan ngomong di telepon pakai headset kayak wong gendeng, dan kenyataan tahun ini itu menjadi biasa saja. Itu perubahan yang sangat signifikan, kayak langsung berbalik. Karena kita mengalami dari yang tidak ada sampai yang seperti ini, itu kita pasti adaptasi. Lah anak-anak kita itu sudah di era Gen Z yang luar biasa, teknologinya luar biasa. Apalagi sekarang ada AI. Semuanya informasi itu gampang sekali. Harapan saya penjajakan ibu-ibu ini juga berwawasan, ya Bu ya. Karena kenapa? Karena kalau ini saya lihat Muslim semua ya, mayoritas Muslim. Karena pendidikan pada keluarga itu di ibu. Kita lihat film-film itu, kalau ada orang konsultasi ke psikolog, kalau kita mengaplikasikan pada diri kita, mau aku diarani gendeng, diarani stres, ya Bu ya. Sekarang enggak. Tadi lihat hasilnya dari Bu Titi Erna, banyak kasus-kasus yang ngeri-ngeri yang sudah terjadi di sekitar kita. Punya keluarga karena belum cukup mental, akhirnya bunuh diri. Ini apakah juga menjadi problem kita bersama? Iya. Iya. Penjaringan ini rata-rata PKK atau organisasi perempuan yang lain. Ada di lingkungan kita yang seperti itu. Berarti kan anak ini atau ibu ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Memang sih kalau sekolah, kalau ilmu yang lain itu bisa kita pelajari. Tapi kalau menikah itu kan, rumah tangga itu kan nggak ada sekolahnya ya Bu ya, nggak ada sekolahnya. Jadi kita harus mencari sendiri ilmunya. Saya rasa sekarang ibu-ibu semua sudah punya handphone Android ya Bu ya. Sudah macam-macam, bisa browsing, bisa lihat macam-macam. Harapan saya HP ini jadi manfaat ya bisa, jadi mudarat ya bisa, tergantung yang menggunakan. Kalau penjenengan nganggur-nganggur tiktokan, jangan tiktokan aja ya Bu ya. Jenengan cari parenting, di situ juga luar biasa banyak. Kenapa saya pikirnya penjaringan tahu parenting? Kalau kita mendidik anak-anak atau kita di dalam keluarga tidak punya tidak punya ilmunya bagaimana caranya mendidik keluarga atau membina keluarga, penjaringan pasti kalah kabur. Sekarang itu parenting sudah luar biasa. Ini yang ingin saya sampaikan ke penjaringan. Saya itu merasa kalau saya kalau dikasih tugas sama Bu Titi Erna, bagaimana ini Bu? Besok mau ketemu sama ibu-ibu kader tentang masalah kekerasan ibu atau kekerasan pada wanita dan anak. Saya pikir apa ya yang harus saya sampaikan ke penjenengan? Ternyata yang utama adalah kita harus tahu bagaimana karakter anggota keluarga kita sendiri. Karakter si bapak, karakter anak. Karena anak saya 3 Bu, perempuan semua, karakternya beda-beda. Kalau karakternya beda-beda, perlakuan kita kepada anak juga harus beda-beda. Oke? Tadi Bu Titi Erna bilang, Pak Camat sama Pak Sekjen itu nggak pernah bilang I love you. Karena memang nggak semua orang gampang ya Bu. Nggak semua orang gampang. Benjeng, prima, yes.